warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Laris Melani. Saya nama Widya Stuti. Di sini kami akan mewawancarai materi tentang normalisasi kehidupan kampus yang akan dipaparkan langsung oleh guru kami, yaitu Ibu A.A. Melianti, SPD MTD. Untuknya kami persilahkan. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu, bolehkah sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan normalisasi kehidupan kampus atau sering disebut dengan badan koordinasi organisasi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian kelas 12 IPS 3 ya, yang sudah mempercayakan kepada saya ya. Hari ini sebenarnya kita bukan wawancara ya, bincang-bincang aja ya, bincang-bincang apa ya, santai, bincang-bincang santai tentang NKK, normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi keorganisasi atau disingkat dengan NKK. Pertanyaan apa tadi? Bolehkah Ibu sedikit menjelaskan? Baiklah, NKK BKK itu lahir di tahun 1974. NKK ini adalah peraturan yang diluncurkan oleh pemerintah pada masa pemerintah Orde Baru, itu saja tahun 78 ini. Pada waktu itu Presiden Indonesia adalah Presiden. Kenapa pemerintah ini melahirkan NKK dulu sebelum BKK di tahun 1978? Karena diawali beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1974, ada aksi mahasiswa, di mana mahasiswa ini melakukan aksi dengan dasar diantaranya yang pertama menolak adanya penanaman modal asing. Karena pada waktu itu ya, di tahun 1974 itu pemerintah itu mengadakan kerjasama dengan pemerintah Jepang. Pada waktu itu Jepang sudah mau bekerja sama dan Jepang itu sebagai modal. Kemudian mahasiswa juga melakukan aksinya untuk menuntut diberantasnya korupsi, karena pada waktu itu di era Orde Baru juga waktu itu sudah mulai merajalela korupsi. Dan yang ketiga, mahasiswa itu menuntut turunkan harga, terutama harga bahan pokok, karena dinilai harga di pasar itu sudah melambung dan masyarakat menjadi kesulitan. Mahasiswa sebagai salah satu bagian yang memang sudah seharusnya menjadi kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan, melakukan aksi. Di antara para mahasiswa ini memposisikan dirinya berperan sebagai kaum intelektual. Ciri-ciri kaum intelektual itu kan diantaranya pertama, mahasiswa itu mewujudkan sikap pedulinya tadi, ya, baik itu sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Jadi peduli, mewujudkan tingkat kedua. Contohnya tadi dengan aksi tadi ya, aksi tahun 74 itu dikenal dengan peristiwa Malang. Hariman Siregar dulu yang memimpin mahasiswa pada saat itu, namanya Hariman Siregar. Nah, dengan adanya aksi ini, akhirnya pemerintah itu berusaha untuk meredam, karena dianggap mengganggu terhadap program pemerintah. Jadi mahasiswa itu ditekan, jadi agar tidak melakukan kontrol terhadap pemerintah. Maka tahun 1978, karena sejak tahun 74 itu aksi mahasiswa terus-terusan ya, kontinu, maka dibuatlah peraturan pemerintah yang berkaitan dengan normalisasi kehidupan kampus atau disingkat NKK. Jadi mahasiswa itu diminta untuk jangan melakukan aksi-aksi lagi, hanya fokus terhadap kuliah, belajar hanya teori saja kan kalau begitu.
Jadi mahasiswa dia minta atau disarankan untuk selesai dalam jangka waktu 4 tahunan, selesai 5 tahun paling lama. Padahal dalam rambu-rambunya biasanya mahasiswa itu boleh sampai 7 tahun. Sisanya yaitu untuk berorganisasi, kehidupan berorganisasi dan lain sebagainya. Nah, tidak cukup dengan normalisasi kehidupan kampus saja. Waktu itu Menteri Pendidikannya adalah Mr. Daud Yusuf ya. Waktu itu mendukung pemerintah. Akhirnya di kampus itu diterapkan sistem SKS dalam perkuliahan itu, sistem kredit semester. Jadi sudah dipatok nih mahasiswa harus menyelesaikan angka kredit misalkan dalam 1 semester harus 24 SKS misalnya. Jadi terus mahasiswa itu tidak banyak bergerak, hanya belajar untuk waktu organisasi. Tidak hanya cukup situ, kemudian tahun 1979 pemerintah mengeluarkan lagi peraturan untuk lebih menekan mahasiswa, mempressure, mengkebiri peran mahasiswa sebagai kaum intelektual, yaitu dengan adanya BKK, Badan Koordinasi Organisasi. Jadi si mahasiswa itu boleh melakukan aksinya, tetapi harus berada di dalam organisasi, tidak boleh keluar dari lingkup itu, sehingga dengan banyak aturan, ya, koordinasi keorganisasian itu, akhirnya mahasiswa juga menjadi kurang leluasa, begitu kan? Karena ada muncul peraturan dengan berbagai segala aturan, dan ini tentu saja membuat mahasiswa merasa terpasung, merasa dikebiri, begitu. Ya, itu tentang BKK dan BKK lahirnya. Kalau dampak positif NKK-BKK, Dampak positifnya bagi pemerintah tentu saja. Program-program yang dianggap baik oleh pemerintah, tapi kan belum tentu baik menurut masyarakat, belum tentu baik menurut para mahasiswa, begitu kan ya. Positifnya untuk pemerintah, program-program pemerintah bisa berjalan, tidak ada hambatan. Yang berarti tentu saja, mungkin ada hambatan, tetapi tidak terlalu berarti hambatannya dibanding dengan misalkan dibarengi dengan berbagai aksi dari mahasiswa. Begitu contohnya yang berkorupsi aman, gitu kan, tetap merajalela korupsinya, karena nggak ada kontrol kan dari mahasiswa. Harga-harga di pasaran melambung juga aman. Keuntungannya buat siapa? Buat asing. Misalnya seperti itu aman. Itulah, jadi keuntungannya lebih banyak untuk yang menjalankan roda pemerintahan. Jadi tidak ada kontrol dari pihak luar, terutama dari mahasiswa. apakah ada perbedaan normalisasi kehidupan kampus atau badan koordinasi kemahasiswaan pada masa Orde Baru dan masa kini? Jika ada apa perbedaannya? Ya. Pada masa dulu, masa Orde Baru dengan masa sekarang, NKK-BKK ini ada perbedaan tentu saja sesuai dengan gaya kepemerintahan. Kita tahu Orde Baru itu berakhir tahun 1998. Berakhirnya dengan bagaimana? Dengan memuncaknya aksi mahasiswa. Akibat pressure dari efek dari NKK-BKK ini, aksi mahasiswa semakin menjadi karena kekecewaan. Meskipun sudah ada BKK, tapi ternyata keorganisasian yang berkembang di luar kampus itu begitu bersemangat di dalam menyuarakan, tentu saja menyuarakannya aspirasi, ya kan? Aspirasi. Jadi mahasiswa itu mewakili masyarakat. Jadi meskipun itu NKK-BKK lahir di tahun 1978 dan 79, aksi mahasiswa tetap ada tahun 1980-an, tahun 1990-an, meskipun dalam kondisi yang lebih terbatas dibanding sebelum ada NKK-BKK.
puncaknya pada tahun 1998 ada aksi di mana pada saat itu tujuannya adalah untuk melengsarkan Presiden Soeharto. Jadi untuk mengakhiri masa Orde Baru. Ya. Jadi tahun 1998 itu akhirnya Presiden Soeharto lengser dan bergantilah masa Orde Baru menjadi masa reformasi. Pada waktu itu setelah Soeharto lengser, Presiden digantikan oleh B.J. Habibie pada waktu itu mulai tahun 1998. Nah, beberapa tahun setelah itu kemudian ganti lagi Presiden oleh Abdurrahman Wahid yang Gus Dur, kemudian ganti lagi oleh Presiden Megawati ya. Kemudian ganti lagi oleh Bambang Yudhoyono dan sekarang Presiden Jokowi. Lalu pertanyaannya, apakah ada perbedaan setelah masa Orde Baru dengan masa kini? Begitu kan tadi ya itu? Ada, tapi tetap saja NKK masih ada pola-pola yang diterapkan oleh pemerintah untuk meredam aksi mahasiswa sehingga tidak terlalu dalam menjalani pemerintah. Padahal mahasiswa itu sebetul-betulnya melaksanakan kontrol terhadap kerjaan pemerintah. Karena suatu pekerjaan tanpa ada kontrol, jalannya roda pemerintahan tanpa ada kontrol, itu saya yakin pasti semua orang juga yakin itu tidak akan baik. Karena ketika ada kontrol, ada koreksi terhadap jalan pemerintah. Tapi kalau tidak ada kontrol, nah, seperti sekarang, utang negara itu kan makin kecil. Apa sebab? Kontrol yang kurang, ya, triliunan. Bahkan katanya sekarang kita untuk membayar bunganya saja sudah kesulitan. Belum. Itu kenapa? Karena loss control. Penanaman modal asing terlalu besar. Singapura yang besar. Berikutnya adalah China, negara Cina. Singapura sebenarnya terbesar penanaman modal asing. Cina itu tidak semua, cuma karena Cina dengan berbagai proyek yang bersayap kemana-mana, berkemana-mana. Jadi seperti ini sangat besar. Itu ada lagi pertanyaan? Apa menjaga dari organisasi kehidupan kampus atau badan koordinasi termasuk mahasiswa? Pertanyaannya bagaimana sebetulnya? Apa kebijakan dari organisasi? Kebijakan dari NKK, BKK ini tadi kan sudah saya jelaskan. Kebijakannya pro terhadap pemerintah. Jadi tidak pro terhadap kegiatan mahasiswa. Tentu saja ini merugikan mahasiswa, tetapi menguntungkan bagi pemerintah. Ya, ini seperti itu. Baik Bu, terima kasih telah meluangkan penjelasan Ibu tentang materi NKK-BKK. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.